Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farinul Satria dengan nomor NPM 2558011044. Jadi pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi kita melihat kesehatan itu merupakan sebuah kebutuhan dasar setiap manusia yang berperan penting dalam menunjang kualitas hidup, namun masih banyak masalah kesehatan yang muncul akibat perilaku yang tidak bersih dan tidak sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS menjadi upaya penting dalam pencegahan penyakit karena menekankan pada kesadaran individu untuk menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Adapun beberapa tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan ke masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu untuk mencegah terjadinya penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat, serta untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Ada beberapa tatanan yang berlaku pada perilaku hidup bersih dan sehat ini, yaitu pada di bagian lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, serta tempat umum. Nah, ada beberapa manfaat dari PHBS, contohnya di lingkungan sekolah, yaitu meningkatkan kesehatan warga sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan nyaman, dan meningkatkan konsentrasi dari prestasi belajar siswa. Lalu selanjutnya adalah PHBS di rumah tangga. Nah, untuk PHBS di rumah tangga itu contohnya adalah membuat anggota keluarga kita menjadi lebih sehat, mencegah penularan penyakit, serta mengurangi biaya dari pengobatan penyakit tersebut. Yang ketiga adalah PHBS di tempat kerja. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan produktivitas kerja, lalu menurunkan resiko penyakit akibat kerja, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang aman serta nyaman. Lalu untuk PHBS di masyarakat, yang pertama yaitu lingkungan menjadi bersih dan sehat, juga dapat menurunkan angka penyakit menular, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, adapun beberapa indikator dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cuci tangan dengan sabun air dan mengalir, menggunakan air bersih, menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya, rutin berolahraga, konsumsi makanan sehat dan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, memakai masker saat keluar rumah, serta memelihara kesehatan mulut dan juga gigi. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu kita menjelaskan mengenai mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dilakukan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20-30 detik, terutama sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah untuk mencegah penularan penyakit. Lalu kita juga dapat menggunakan air bersih. Air bersih yang digunakan harus tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta berasal dari sumber yang terlindungi agar aman digunakan untuk minum, memasak, serta kebersihan diri kita. Lalu yang ketiga adalah menggunakan toilet sehat dan menjaga kebersihan. Toilet yang digunakan harus memiliki saluran pembuangan yang baik, tersedia air dan sabun, serta dibersihkan setiap hari untuk mencegah penyebaran kuman dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah rutin berolahraga. Nah, kita tuh harus rutin berolahraga karena aktivitas itu sangat berguna bagi tubuh kita. Contohnya adalah aktivitas fisik yang dilakukan minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Seperti contohnya adalah kita jalan kaki, senam, atau olahraga ringan untuk menjaga kebugaran dalam tubuh kita. Lalu ada juga poin yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini dijaga dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan secara rutin, serta melakukan kegiatan kerja bakti minimal 1 kali dalam seminggu. Lalu yang keenam adalah kita memakai masker saat keluar rumah. Apa sih gunanya? Emang memakai masker harus pada saat COVID? Sebenarnya tidak. Memakai masker itu digunakan untuk menutup hidung dan mulut secara sempurna, terutama ketika kita berada di tempat yang ramai, fasilitas umum, atau ketika sedang sakit untuk mencegah dari penularan penyakit. Jadi kita harus mengetahui dahulu esensi dari penggunaan masker tersebut, yaitu tujuannya adalah agar kita tidak terpapar dari penyakit orang di sekitar kita, atau juga kita tidak ketika kita sakit, kita tidak membuat penyakit kita ini menular kepada orang lain. Seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah memelihara kesehatan mulut dan juga gigi. Menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur.
serta melakukan pemeriksaan dan scaling gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, agar tidak terjadi penumpukan bakteri dan sisa makanan kerak yang ada di dalam gigi, sehingga gigi kita tetap bersih dan tidak membuat suatu penumpukan penyakit atau bakteri yang akan membuat kesehatan kita terganggu. Lalu yang ke-8 adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Pola makan bergizi seimbang mengikuti konsep isi piringku. Kalau dulu kan 5 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang adalah mengikuti konsep isi piringku, yaitu 1/2 piring berisi sayur dan buah, 1/3 piring makanan pokok, dan 1/6 piring ada lauk pauk, serta kita juga dapat membatasi gula, garam, dan lemak, serta memperbanyak minum air putih agar metabolisme tubuh kita dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil hidup yang memang benar-benar hidup bersih dan juga sehat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya juga memiliki kesimpulan dari penjelasan saya tadi semuanya. Kesimpulannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan upaya penting untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui penerapan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan. Penerapan PHBS dapat mencegah berbagai penyakit, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Oleh karena itu, PHBS perlu diterapkan sejak dini dengan dukungan pendidikan kesehatan dan peran aktif seluruh pihak agar tercipta masyarakat yang sehat dan juga sejahtera. Baik, sekian penjelasan dan juga kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.